tidak isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita harus menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Tolonglah, janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Selamat sore Romo, Bapak Ibu, pemirsa sekalian, saudara-saudariku yang terkasih. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam katekese atau talk show yang bertemakan tentang apa yang masih perlu kita ketahui tentang COVID-19. Pada sore hari ini kita didampingi oleh Romo Emmanuel Wahyu Widodo selaku Romo Paroki Katedral, kemudian Dr. Reski, Dr. Paulina, dan Bapak Nugroho. Selamat sore, Dr. Romo, Bapak, Ibu. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Kami persilahkan Pak Nugroho. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami sampaikan kepadamu karena pada hari ini kami semua bisa Kau kumpulkan di tempat ini untuk berbincang-bincang tentang masalah yang sedang melanda kami semua, negeri ini dan seluruh dunia, yaitu tentang COVID-19, baik dari segi medis maupun dari segi keimanan. Tuhan, bimbing para pembicara yang akan berbicara di sini, Dr. Reski, Dr. Paulina, Romo Emil, dan serta kami semua, agar pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Roh Kudus hadirlah, bimbinglah kami semua di sini.
Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Nugroho. Romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa dimanapun Anda berada, pembicaraan kita mengenai COVID-19, mengenai Corona, namanya cantik ya, namanya indah. Tetapi kok dampaknya itu meresahkan seluruh dunia. Bahkan kalau kita melihat semua segi kehidupan kita dijamah sama Corona. Dijamahnya bukan hal positif tetapi banyak hal yang merugikan. Tetapi memang semua itu tentu banyak hikmahnya dan membuat kita menjadi lebih berhati-hati, membuat kita menjadi lebih waspada, dan bagaimana mensiasati COVID-19 ini, apa yang harus kita persiapkan. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya hanya samar-samar kita ketahui, jadi pengetahuan itu belum mendalam. Pada malam hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai COVID-19. Nah, pembicara kita pada sore hari ini, Dr. Reski. Bagaimana dokter? Supaya mengenal langsung bagaimana peranan Dr. Reski dalam menangani COVID-19. Ya, terima kasih Bu. Saya Reski Tantular, spesialis paru. Saya bekerja di Saiful Anwar sebagai staf divisi infeksi di staf medik fungsional paru. Kemudian Dr. Paulina. Dr. Paulina tentu Bapak Ibu juga banyak yang mengenal. Beliau adalah warga asli paroki katedral. Beliau berperanan aktif dalam kegiatan sosial di Poliklinik Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kemudian beliau juga masih aktif di Rumah Sakit Panti Waluya. Baik, kita masuk sesi yang pertama. Kita akan membahas apa sih pengertian mengenai COVID-19 dan apa hal-hal yang belum Bapak Ibu ketahui mengenai COVID-19. Mungkin begini dokter, situasi saat ini sudah terlihat mulai tidak terlalu gawat sepertinya, tetapi kok masih sangat banyak kasus COVID-19, bahkan banyak pasien yang meninggal karena COVID. Bagaimana dokter? Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, kalau Bapak Ibu, Saudara sekalian aktif membuka informasi mengenai COVID-19, sebenarnya tiap hari beritanya ada. Dari waktu ke waktu, kalau jenengan buka pasti ada. Jadi update dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik. Ya, kebetulan slide yang saya siapkan ini sudah saya siapkan tanggal 8. Jadi nanti bisa dilihat, ditayangkan itu slide yang saya ambil adalah update yang tanggal 4 November. Ya, jadi data kita ini ada di WHO, ya, ada di WHO. Nah, nanti mungkin ada yang lebih update dari Dr. Reski. Jadi di Indonesia total yang kasus yang konfirmasi itu 421.000, kemudian yang meninggal 14.000. Bisa dibaca sekilas aja. Cuman yang saya garis bawahi yang di slide kedua, Anda bisa lihat di dunia jumlah kasusnya dibandingkan dengan di Indonesia atau di negara besar Amerika, India jumlah kasusnya, kemudian yang meninggal, lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau kita melihat jumlah penduduk kita dengan Amerika Serikat hanya selisih sedikit, tetapi sebenarnya jumlah kasusnya jauh di bawah
Amerika Serikat. Sebenarnya kita memang masih dibilang nggak terlalu banyak, ya meskipun sudah banyak ya, tapi ada yang bilang negara kita parah gitu ya. Sebenarnya ya benar, dari sisi parahnya parah, cuman jangan berkecil hati ya. Demikian juga kematian per 1 juta penduduk. Dibanding negara yang lain yang lebih besar, sebenarnya kita masih lebih unggul. Anda bisa mengikuti YouTube dari siaran presiden kita hari ini ya, itu yang lebih update. Kalau kita melihat sebaran di peta Indonesia, jadi memang COVID ini sudah merata di negara kita, mulai dari ujung pulau Sumatera sampai ujung Papua. Tapi memang yang paling merah membara adalah di Jawa. Ya, memang Jawa penduduknya paling banyak dan kasusnya memang terbanyak, merah merona. Di daerah lain memang ada yang merah, tapi sebagian besar oranye, ya. Kemudian sebagian ada yang kuning. Mungkin Dr. Reski mau menambah, monggo. Ya, sudah sependapat dengan Dr. Paulina ya. Mungkin tambahannya ya, kasus di Indonesia per tanggal 13 November itu mencapai pertambahan pasien memecahkan rekor ya. Jadi selama ini kita nambahnya 4.000, 3.000 gitu ya. Tapi per tanggal 13 November kita sudah memecahkan rekor sebanyak 5.300 ya penambahannya ya. Di hari tanggal 14 juga 5.000 sekian ya. Ya, dan kelemahan di kita itu tidak semua kontak erat dengan pasien yang positif itu dilakukan swab ya. Jadi suspek belum tentu di swab karena banyak hal yang harus memang dipertimbangkan, termasuk sumber daya dari manusianya, sumber daya labnya yang membuat kita mungkin tidak dapat melakukan semua itu ya. Ya, mungkin itu Dok. Baik. Dari semua hal itu, kan penyebarannya yang terbanyak adalah di Pulau Jawa ya dokter ya. Nah, itu sebenarnya gejalanya apa saja dokter yang kemudian menjadi parameter bahwa oh ini memang terjangkit atau positif COVID dari gejala-gejalanya yang diketahui. Ya, saya coba menjelaskan ya. Jadi nanti akan ditampilkan di slide nomor 2 ya. Jadi saya di situ menggambarkan adanya fenomena gunung es ya. Itu seperti halnya yang kita lihat di slide ketiga ya. Jadi gejala dari COVID itu sangat bervariasi ya. Sangat bervariasi maksudnya mulai dari asimptomatik yang tanpa gejala, yang kalau kita kenal OTG itu ya, orang tanpa gejala, bahkan sampai ke gagal napas, sampai ke kematian ya. Dan kalau dilihat grafik yang saya gambarkan ini ya, jadi fenomena gunung es itu apa ya? Jadi yang nampak di permukaan air laut itu, gunung es itu ya hanya sekecil itu saja, tetapi justru yang di bawahnya yang tidak nampak, kasus yang tidak nampak itu jauh lebih besar ya. Itulah yang dinamakan sebagai iceberg phenomenon atau fenomena gunung es ya. Nah, kalau kita lihat ini laporan di Cina ya, awal-awal dulu sekitar bulan Februari ya, ketika mereka baru ada wabah pertama kali di sana, slide nomor 3 ya. Itu kita lihat di situ 81% itu memang diduduki sebagian besar adalah penderita dengan gejala yang ringan ya. Gejala ringan itu ya bisa batuk pilek seperti flu biasa ya. Kemudian 14% adalah severe cases atau kasus yang berat sampai ke pneumonia, sampai harus dirawat inap ya. 5% adalah critical case. Critical case itu yang gawat napas, yang benar-benar tidak bisa napas, yang harus dibantu dengan alat bantu napas ya. Sementara semua dari itu yang 2,3% meninggal dunia ya. Dan yang menarik di sini di bawah 81% itu adalah kasus-kasus yang tidak teridentifikasi. Yang saya katakan tadi sebelumnya,
bahwa kasus suspek itu belum tentu dilakukan swab, itu bisa saja positif. Dan yang positif ini bisa saja berkeliaran atau bersosialisasi di komunitas-komunitas di masyarakat sekitar ya. Kalau tidak ada protokol kesehatan yang benar ya pasti dia akan menularkan ke orang lain yang daya tahan tubuhnya rendah. Nah, dokter, tadi saya tertarik dengan kalimat yang dokter sampaikan terakhir tadi ya, bahwa masih banyak orang yang tanpa gejala itu tidak diketahui bahwa sudah positif COVID, ya, menderita COVID-19, tetapi mereka masih bisa beraktivitas, tidak merasakan gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dokter, kan kita tidak pernah tahu ya, bahkan orang lebih cenderung menyepelekan hal tersebut. Itu bagaimana dokter? Cara kita mengantisipasinya dokter? Ya, jadi yang dimaksud pertanyaannya mengantisipasi kita tahu orang itu sakit atau enggak, atau kita mau menghindari? Menghindari, salah satunya adalah menghindari, atau bahkan bagaimana orang tersebut supaya bisa karena dia tidak tahu kalau dia terkena COVID. Jadi bagaimana antisipasi terhadap diri orang itu? Maksudnya dari pasiennya sendiri? Pasiennya sendiri. Kalau dari pasiennya sendiri kan, jadi kan kita ini sebenarnya kalau ada suatu penyakit ya, ini di luar COVID sekalipun ya. Jadi penyakit itu kan bisa bervariasi dengan derajat klinis yang berbeda-beda. Kalau ada suatu penyakit yang dengan range sampai asimptomatik, mulai dari asimptomatik sampai ke berat, itu berarti gejalanya bisa sangat kabur ya. Contohnya saja di suatu rumah sakit tempat kolega saya bekerja di Surabaya, itu ada rumah sakit yang memberlakukan swab kepada seluruh pasien yang masuk ya, tanpa ada gejala, tanpa ada kecurigaan ke arah COVID. Ya, jadi pasien patah tulang, pasien sakit jantung, itu semua di swab ya. Ternyata hasilnya mengejutkan. Yang tidak ada keluhan respirasi, tidak ada keluhan saluran napas, hampir 30% COVID positif ya. Jadi kalau kita mau ngomong orang COVID itu berarti cirinya harus batuk, harus nyeri telan atau harus demam, tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mencegah ya kita lakukan protokol kesehatan yang benar. Karena kita sendiri tidak tahu ya siapa lawan bicara kita, atau diri kita sendiri, apakah kita yang positif atau lawan bicara kita yang positif. Maka itulah pentingnya protokol kesehatan, menggunakan masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi pada lagu pembukaan itu ya, protokol COVID, ingat pesan Ibu, itu betul sekali ya. Jadi tetap menggunakan masker, kita rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu sangat-sangat penting. Kemudian metode pemeriksaannya apa saja dokter? Karena selama ini seperti orang akan bepergian itu harus rapid dulu, di swab. Nah itu apa saja metode pemeriksaannya dokter? Dokter Paulina mungkin. Ya, terima kasih. Tadi yang sudah sekilas disebutkan oleh Dokter Reski, cuman menyambung pertanyaan Bu Tri yang sering diminta untuk persyaratan perjalanan itu adalah rapid test. Jadi memang salah satu yang sering kami hadapi saya sebagai dokter umum ya ini pekerjaan yang membuat surat keterangan sehat atau melayani permintaan rapid test. Ya, memang sampai saat ini masih dipersyaratkan ya menjadi syarat untuk perjalanan lebih-lebih yang untuk naik pesawat harus ada rapid test. Cuman ini sekali lagi perlu diperhatikan ya, bahwa rapid test itu adalah hanya metode awal untuk mendeteksi antibodi. Saya bilang hanya, karena ini bukan untuk diagnostik ya. Jadi berfungsi sebagai pemeriksaan screening saja. Jadi antibodi ini diproduksi oleh tubuh melawan virus, khususnya dalam hal ini adalah virus corona. Jadi kalau antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya dia pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi bukan berfungsi sebagai diagnostik. Jadi saya tekankan bahwa dulu memang ada orang yang
minta surat keterangan bebas COVID. Nah, seringkali ini saya sampaikan kepada pasien yang datang kepada saya, meskipun hasil rapid testnya nanti non-reaktif, Anda boleh ikut perjalanan, boleh terbang naik pesawat, tetapi jangan dianggap bahwa Anda itu bebas COVID. Ya, itu seringkali saya sampaikan. Karena sekali lagi bukan untuk diagnostik. Rapid test menunjukkan apakah kita punya antibodi, tubuh kita sudah memproduksi antibodi atau tidak, atau bahkan belum. Mungkin saja kita sudah pernah terpapar, ya, tapi terpaparnya baru sehari 2 hari kemarin. Kemudian hari ini misalnya kita periksa ke laborat rapid test, ya, pastilah antibodinya masih non-reaktif, padahal sebenarnya sudah ada virus yang masuk, tapi antibodi belum terbentuk, masih dalam proses pembentukan. Ya, jadi itu salah satu yang disebut false. Nanti kalau kita lihat di slide ya, jadi false positif dan false negatif. Saya lebih menekankan pada false negatif supaya orang tidak sembrono, orang tidak terus merasa hore saya bebas, hore saya aman. Ya, perhatikan yang false negatif bahwa orang bisa menunjukkan hasil antibodinya non-reaktif itu pada kondisi masih masa inkubasi, ya, antibodinya belum terbentuk. Atau memang ada beberapa pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, ya, istilahnya imunokompromis, itu memang ada gangguan pembentukan antibodi. Nah, untuk itu kalau mau memastikan bahwa sebenarnya ada enggak virus dalam tubuh kita seperti yang disebutkan oleh Dr. Reski tadi, yang berfungsi diagnostik adalah yang PCR, istilahnya RT-PCR yang diambil dengan cara swab. Gimana? Mungkin Dr. Reski mau nambahin? Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Paulina. Jadi mungkin sedikit menambahkan, jadi rapid test sendiri itu ada 2 macamnya ya. Jadi ada rapid test antibody dan rapid test antigen. Yang banyak beredar di pasaran yang sering kita dengar ya, rapid yaitu rapid test antibody. Kalau rapid test antigen itu berbeda, itu yang diambil adalah antigen dari virusnya. Metodenya sama dengan swab ya. Nah, nanti di situ dicampurkan reagen, kemudian muncullah bahwa ini ada virusnya atau enggak. Jadi kalau untuk diagnostik memang saat ini yang dipakai gold standar adalah atau baku emasnya ya adalah pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan PCR itu jadi mendeteksi adanya virus ya. Jadi ketika orang pertama kali tertular dengan pasien yang sakit itu langsung sudah ada antigennya ya. 1-2 hari sudah muncul kalau mau di swab positif. Sedangkan untuk antibodi itu kita menunggu daya tahan tubuh sampai membentuk antibodi dulu ya, kurang lebih bisa 7 hari, bisa 14 hari tergantung daripada daya tahan tubuh masing-masing. Atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Jadi banyak juga pasien-pasien yang ternyata rapid testnya negatif ya, tapi karena keluhannya begitu berat setelah di swab ternyata memang positif ya. Jadi rapid test antibody tadi seperti yang dikatakan Dr. Paulina itu ada yang false negatif dalam kondisi-kondisi daya tahan tubuh yang lemah ya, misalnya pada orang yang lanjut usia, pada orang dengan kencing manis misalnya ya, atau orang dengan HIV itu tidak akan menunjukkan respon antibody yang mampu dibaca oleh alat rapid test sehingga hasilnya negatif padahal dia sakit dan dia positif. Mau menambahkan lagi untuk yang RT-PCR tadi itu juga bukan satu-satunya diagnosa yang pasti ya. Jadi dia sensitivitasnya itu hanya 63%. Maksudnya ada orang yang sakit hasilnya negatif itu sebanyak 37% ya. Nah, itulah kenapa untuk diagnostik RT-PCR itu dilakukan pengulangan ya. Jadi tidak hanya 1 kali tetapi 2 kali. Seperti itu. Baik dokter. Pemirsa, kalau tadi Dokter Paulina dan Dokter Reski menjelaskan mengenai apa itu rapid test, PCR, swab ya, semakin membuat kita jelas bahwa Anda jangan merasa aman karena rapid Anda negatif. Betul ya dokter? Karena kalau dideteksi secara lanjut ternyata itu swabnya positif, bisa saja terjadi. Dan pada saat rapid test itu belum terdeteksi adanya virus juga yang masuk ya dokter ya. Hanya mengecek antibodi tadi. Jadi
belum diketahui, padahal hasil rapid negatif ternyata virusnya sudah masuk. Lebih membahayakan lagi kalau kita sembrono. Baik, dari pemeriksaan itu tadi dokter ya. Lalu penanganan pasien yang sudah diduga COVID bagaimana? Mungkin dokter Paulina atau dokter Esti? Baik. Jadi saya akan menjawab dulu yang mengenai yang ringan dulu. Iya. Ya. Nanti kalau bagiannya yang berat-berat bagiannya dokter Esti yang spesialis paru ya. Karena kalau dokter umum kami hanya di garda depan. Iya, Dokter betul. umum ada di depan, sebagian dokter di IGD, ada yang sebagian di poliklinik. Jadi yang kita lakukan kalau kami menemukan pasien yang dicurigai COVID ya. Gejalanya macam-macam. Jadi bisa dari memang ada gejala atau itu tadi secara tidak sengaja ditemukan secara tidak sengaja saat dia screening ya, saat dia pemeriksaan massal. Bisa ada perusahaan yang melakukan swab massal, ada perusahaan yang melakukan rapid test massal. Dari situ kita melihat wah ini dicurigai ya. Kalau memang yang dari rapid test dulu yang diketahui reaktif, kita ikuti dengan swab atau PCR tadi. Nah, orang yang sudah diketahui positif PCR-nya, padahal dia tidak merasa ada keluhan apa-apa atau keluhannya ringan, ya, tetap kita sarankan untuk karantina. Bagi orang yang sehat, yang kita sebutkan karantina. Tapi orang yang sakit nanti isolasi, ya. Jadi kita sampaikan bahwa Bapak atau Ibu pasien ini harus melakukan karantina atau isolasi mandiri. Seringkali sekarang disebut ISMAN, ya, isolasi mandiri. Jadi dia harus tinggal di kamar sendiri terpisah dari anggota keluarga yang lain. Jadi bisa ini tetap tinggal di rumah asal kondisi rumah memang memungkinkan. Ya, jadi bersama anggota keluarga yang lain tapi memang harus terpisah kamar. Memang pemerintah kota juga menyediakan fasilitas. Ada Safe House Pemkot, ada juga beberapa fasilitas kesehatan yang menyediakan kamar untuk isolasi mandiri. Ya, jadi terutama itu isolasi mandiri. Kemudian, nah ini kalau mengenai pengobatan pasien yang sampai harus opname, yaitu biasanya kami konsul dokter paru. Ya, jadi kalau memang pasien ini tidak bisa dilakukan rawat jalan, jadi kriterianya sudah masuk ke sedang sampai berat bahkan kritis, pasien harus rawat inap. Kalau rawat inap, otomatis yang merawat entah dokter paru, dokter penyakit dalam, atau monggo dokter Eski. Silakan dokter. Ya. Supaya lebih jelas lagi dokter, karena penanganan COVID itu sering menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang tidak pernah tahu atau di kalangan keluarganya. Jangan sampai ya Bapak Ibu, jangan sampai terkena COVID ya. Monggo dokter. Ya, mungkin saya jelaskan dengan slide ya. Di slide nomor 5 ya. Jadi kita harus mengerti dulu definisi kasus dari masing-masing ini ya, definisi operasional. Kapan dikatakan suspek, kapan dikatakan probable, konfirmasi dan kontak eratnya. Jadi kalau ada pasien datang ke rumah sakit ya dengan keluhan demam akut ya atau demam yang mendadak ya kurang dari 2 minggu ya, lebih dari 38 derajat Celcius ya, atau ada riwayat demam ya 2 minggu yang lalu demam sekarang sudah hilang dan disertai batuk ya, atau ada 3 atau lebih gejala ya seperti demam ya tadi ya, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan ya, hidung meler, sesak napas ya, diare, muntah dan penurunan kesadaran. Nah, itu masuk ke dalam kriteria suspek karena di sini ada dannya. Dannya itu adalah kriteria epidemiologisnya terpenuhi. Nah, kalau tinggal atau bekerja di tempat resiko yang tinggi atau tempat yang melaporkan adanya transmisi lokal ya. Transmisi lokal itu adalah penularan yang terjadi antara manusia ke manusia di kota yang sama. Nah, di Malang sendiri kan sudah ada seperti itu. Jadi kalau ada orang Malang ya di Malang batuk, demam, ya sudah itu termasuk suspek sebenarnya. Suspek itu kita curiga, artinya kan suspek curiga. Nah, sebaiknya orang yang suspek ini harus menjalani pemeriksaan diagnostik ya.
pemeriksaan diagnostik itu nanti ya swab RT-PCR itu ya. Nah, kemudian kalau hasilnya ternyata positif, maka dia masuk ke dalam konfirmasi ya, kasus terkonfirmasi ya. Nah, dari orang terkonfirmasi ini nanti kan ada keluarganya di situ yang kumpul dalam satu rumah ya. Nah, mereka yang kontak erat inilah namanya kontak erat ya di situ. Nah, kontak erat ini yang sering tidak diperiksa kalau tidak ada keluhan ya. Tadi saya ngomongnya di awal suspek ya, bukan keliru ya. Kalau suspek pasti di swab. Yang tidak di swab itu yang kontak erat ya. Jadi kontak erat itu menunggu ada gejalanya baru di swab ya. Nah, itu. Kemudian probable. Kasus probable itu adalah kasus suspek yang belum keluar hasilnya tetapi klinisnya betul-betul mengarah ke COVID. Ya, misalnya sesak napas, kemudian di ronsen memang betul ada gambaran khas COVID, maka itu masuk ke dalam probable. Atau pasien yang meninggal ya, tapi belum di swab ya, dengan misalnya batuk, demam, ada di Malang, kemudian meninggal, tidak sempat di swab, maka dia termasuk ke dalam kategori probable ya. Nah, dari situ nanti kita akan melihat dari yang suspek sama yang kalau probable kan pasti berat ya. Kalau suspek dengan konfirmasi itu ada yang tanpa gejala seperti yang saya katakan tadi, asimptomatik ya. Gejalanya ringan seperti flu biasa ya. Mulai ada radang paru itu namanya sedang ya. Kalau sudah berat itu sudah mulai menuju ke gagal napas. Sampai gagal napas namanya kritis ya. Nah, tentu pengobatannya kita sesuai dengan antivirus yang ada saat ini ya. Yang sekarang direkomendasikan seperti misalnya remdesivir, favipiravir, nah itu yang kita pakai kalau ada kasus-kasus seperti itu. Dan ya tentu sekali juga tidak hanya mengobati virusnya saja, tetapi juga dengan keluhan-keluhan pasien yang muncul ya. Ya mungkin itu ya Pak ya. Pemirsa, Bapak Ibu, Suster Romo, semua itu yang dijelaskan Dr. Reski tadi semakin memperjelas bagaimana cara penanganan dari medis mengenai setelah di rapid harus ada tes lanjutan lagi. Oh iya, ini ada teman yang menjalani rapid swab dan memang dinyatakan positif, sudah isolasi mandiri, kemudian kondisinya makin membaik, kondisi fisik makin membaik, tetapi hasil tes masih positif. Itu bagaimana dokter? Kok bisa sampai seperti itu? Sampai lebih dari 1 bulan, semua kondisinya sehat-sehat saja, tetapi hasilnya masih positif. Ya, jadi begini, swab RT-PCR itu adalah kita melihat adanya virus ya. Jadi kita masukkan alat swab ya, kemudian kita ambil di daerah nasofaring atau di daerah tenggorokan yang paling belakang gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam alat PCR namanya. Nah, di situ kita hanya mendeteksi ada atau tidaknya virus ya. Kita tidak tahu virus ini sudah mati atau masih hidup ya. Kalau kita mau tahu virus ini sudah mati atau hidup, itu kita pakai kultur virus ya. Tapi di Indonesia mungkin tidak semua lab bisa ya, mungkin hanya di Jakarta. Dan di seluruh dunia mungkin hanya beberapa lab saja karena itu membutuhkan biosafety level atau tingkat keamanan lab yang benar-benar ketat. Karena virus ini kalau bocor ya bisa nyebar menjadi penyakit yang ya menyebarkan ke lingkungan sekitar. Nah, jadi swab RT-PCR itu kenapa kok masih positif? Ya memang karena kita tidak tahu bahwa virus ini memang masih hidup atau sudah mati. Ya, kasusnya banyak yang berbulan-bulan bahkan sampai 3 bulan ada yang masih positif. Ya, jadi ya yang kita deteksi itu hanya ada atau tidaknya virus, tetapi bukan mati atau hidupnya. Jadi seperti itu. Gitu ya dokter. Jadi kalau virus ini seperti tadi ya sampai yang berbulan-bulan ternyata masih positif saja. Kalau orang tersebut daya tahan tubuhnya bagus, bisa melawan virus itu ya, dokter. Bisa pada nantinya apakah dia juga bisa bebas dari virus itu? Bisa. Jadi ya bahkan yang positif tadi itu belum tentu sakit ya. Oh, jadi iya. memang hanya ada virusnya tapi sudah mati.
Ya. Kalau di laporan kasusnya kurang lebih 20 hari virus itu dalam kondisi tidak bergejala dia akan mati sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya swab itu dilakukan terus-menerus itu tidak ada gunanya sebenarnya ya. Jadi swab itu lebih diarahkan ke diagnostik bahwa pasien ini sakit atau tidak ya, tetapi tidak digunakan untuk evaluasi ya. Kecuali dalam kasus yang berat ya. Kalau yang kasus yang berat mungkin kita bisa menggunakan evaluasi, tapi kalau kasus tidak ada gejala itu percuma. Jadi memang tidak direkomendasikan mengulang swab pada kasus yang tidak bergejala. Baik dokter. Kemudian ada satu situasi karena ketakutan mungkin ya, mungkin di dalam kantor, di suatu perusahaan, di tempat seperti misalkan Romo ini yang bertatap muka terus dengan umat. Nah, apakah perlu menjalani ulang tes itu tadi? Itu tidak ada gunanya ya tadi disampaikan. Kemudian ada satu perusahaan, misalkan banyak divisi, kemudian sudah semuanya dirapid, semuanya negatif, mungkin ada yang positif, kemudian diisolasi mandiri, kemudian dirawat dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang datang, ternyata dia positif juga. Apakah perlu orang yang ditemui di situ semua dirapid? Seperti itu. Kan ada ini satu perusahaan yang kemudian satu kena COVID, semua dirapid. Lagi dirapid lagi, padahal sekitarnya juga masih negatif. Itu bagaimana dokter? Ya kalau perusahaan itu memang ada, saya dengar ada perusahaan yang memang kaya banget, itu bahkan kaya banget ya dokter ya? Jadi ada saya mendengar cerita ini dari pasien yang datang. Saya tanya, jadi kalau dia mau kembali ke tempat kerja, kebetulan ini tambang, perusahaan tambang. Dia waktu datang ke tempat kami rapid test untuk penerbangan ke tempat kerja. Dia cuti, habis cuti dia mau kembali ke tempat kerja di rapid test. Kemudian di sana ternyata saya tanya, di sana itu dikarantina dulu, setelah itu di rapid lagi, jadi malah mereka mengadakan periodik. Ada yang 1 bulan sekali, atau kalau misalnya ada yang dicurigai itu tadi karena ada yang ketahuan satu positif, di rapid lagi, yaitu monggo kalau perusahaan yang mampu. Nah, tapi itu manfaat nggak dokter? Tetap, ada dampaknya nggak sebenarnya? Kalau rapid kan melihat itu tadi untuk screening, ya. Kalau untuk screening monggo, ya namanya juga screening. Screening itu mau seberapa sering ya monggo, ya. Cuman kalau saya mau nambahkan juga sekalian menjawab pertanyaan ini mengenai karyawan perusahaan atau mungkin keluarga kita sendiri, tetangga atau maksudnya anggota komunitas, teman kerja ya. Menyambung penjelasannya Dr. Reski tadi, meskipun swabnya masih positif, ya kapan? Kadang-kadang orang tanya kapan ini boleh bekerja atau ini masih menular enggak? Nah ini yang perlu pengetahuan juga diketahui oleh masyarakat juga bahwa protokol WHO itu memang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang protokol WHO bisa ditayangkan kalau pasien bergejala ya, bergejala itu 10 hari setelah gejala muncul ditambah minimal 3 hari setelah tidak bergejala. Itu sudah boleh kembali ke masyarakat. Apalagi yang tidak bergejala, itu ada ya di slide ya. Sekilas saja saya sampaikan. Nah, yang tadi disebutkan oleh Dr. Reski, ini juga saya ambil dari WHO juga. Kenapa boleh begitu? Ya, kenapa muncul protokol baru tadi? Karena virus hidup jarang dideteksi pada pasien COVID sejak hari ke-9 setelah gejala muncul. Ya, jadi pada saat itu kemungkinan menularnya kecil. Cuman memang ada catatan kasus per kasus. Itu nanti memang dokter yang melayani pasien yang bertanggung jawab istilahnya DPJP, pasien tersebut yang akan menilai apakah dia perlu diulang swabnya, dia sudah boleh kembali ke masyarakat atau harus ke safe house dulu ya. Memang aturan secara umum seperti tadi yang saya sebutkan dari protokol WHO, cuman memang kasus per kasus beda-beda. Ya nanti dokter yang bertanggung jawab atas pasien tersebut yang lebih bisa mengarahkan. Ya,
Ya memang sebaiknya memang perusahaan kalau beda-beda kemampuan perusahaan ya memang sebaiknya memang ada dokter perusahaan yang bisa memberi masukan. Baik, Begitu. dokter. Iya. Saya rasa jelas ya yang mengenai hal itu. Kemudian seberapa mudah menularnya COVID ini, dokter? Kemudian kita karena fokus pada COVID-19, pada corona ini, sehingga kita mulai lengah dengan pasien-pasien yang sebenarnya kritis juga. Nah, seberapa mudah menularnya dan pasien-pasien penderita yang bagaimana yang mudah sekali tertular, dokter. Kondisi yang seperti apa? Nanti saya yang klaster. Karena nanti saya sambung juga kaitannya dengan pemahaman masyarakat. Saya rasa mungkin Bapak Ibu juga berpendapat begini ya. Bapak saya ini sakit diabetes, tapi begitu dirujuk ke rumah sakit dinyatakan pasien COVID. Katanya di-COVID-kan oleh rumah sakit. Nah itu bagaimana, dokter? Berkaitan dengan cara penularannya tadi, seberapa mudah, kemudian kondisi yang seperti apa, pasien yang masuk ke rumah sakit itu katanya di-COVID-kan. Kalau menurut saya sih tidak ya, karena kondisinya saja yang kemudian rentan ya. Oh enggak, dokter? Ya, terima kasih Bu ya. Saya mau sedikit meluruskan ya sebelum bahas tadi. Jadi maksudnya swab asimptomatik tidak bermanfaat itu bukan seperti itu. Jadi kalau suspek suspek yang misalnya kontak erat tadi ya, ternyata di swab hasilnya positif, itu kan asimptomatik dia kan. Itu bermanfaat untuk diagnostiknya, tetapi evaluasinya tidak perlu menggunakan swab lagi. Itu yang mau saya luruskan tadi. Katanya Ibu kan enggak perlu di swab lagi, enggak. Jadi tetap semua pemeriksaan kalau memang bisa dilakukan ya dilakukan. Itu tentu akan bermanfaat untuk mendeteksi ya. Terus mengenai seberapa mudahnya penyakit ini menular. Penyakit ini adalah penyakit saluran napas ya. Dia disebarkan melalui percikan batuk maupun bersin ya. Ya kalau ini mungkin bisa dijelaskan dengan slide nomor 14 ya. Jadi droplet dan airborne itu adalah produksi atau sekret percik renik yang dikeluarkan oleh batuk maupun bersin. Kalau batuk kurang lebih ada 3.000 percik renik, kalau bersin ada kurang lebih 1 juta percik renik ya. Droplet itu adalah partikel yang besar yang ukurannya lebih dari 5 mikron ya. Dia tentu akan jatuh ke sepanjang kurang lebih sekitar 1 meter ya. Kalau airborne itu bisa lebih jauh ya, atau 3 feet ya. Kalau airborne bisa lebih dari 6 feet. Nah karena ukurannya yang kecil, kalau airborne itu ya bisa melayang-layang dan bisa ada di dalam udara itu dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Tetapi yang perlu kita ketahui selain dari penularan secara langsung itu tadi, itu kan langsung ya. Jadi habis batuk kemudian ditangkap oleh orang yang tidak sakit. Tetapi ada juga kontak-kontak yang tidak langsung ya. Seperti contohnya misalnya saya batuk dengan menutup tangan ya, menutup mulut dengan tangan. Kemudian saya memegang mic ya. Kemudian Ibu nanti pegang mic ini juga. Misalnya saya sakit ya. Terus kemudian Ibu tidak sadar mengucek mata ya. Itulah masuk ke mukosa mata, itu namanya indirect transmission ya. Itu bisa jadi sakit. Terus ada lagi fomite transmission. Fomite transmission mungkin bisa dijelaskan di slide nomor 15 ya. Jadi misalnya saya tidak pakai masker, kemudian saya bersin ya, kena ke tempat minumnya Dr. Paulina ya. Kemudian Dr. Paulina megang tempat minum itu ya, kemudian secara tidak sadar enggak cuci tangan, kucek-kucek mata juga misalnya ya, kemudian masuk ke mukosa mata, itu bisa tertular ya. Jadi banyak cara untuk menularkan COVID-19 ini, mulai dari kontak langsung, kontak tidak langsung maupun fomite transmission tadi ya. Ya mungkin itu ya. Kemudian untuk yang pasien yang bagaimana, dokter? Kan kadang ada pasien yang dengan penyakit yang lain masuk ke rumah sakit, kemudian kok ternyata dinyatakan positif COVID gitu. Nah,
kalau saya rasa itu keliru ya, pemahaman itu kalau positif COVID berarti sudah pasti swabnya positif kan ya. Yang sering terjadi, dan ini memang pengalaman banyak dokter ya, termasuk saya juga pernah mengalami salah satu kasus ya, pasien datang dengan keluhan perutnya perih ya. Kemudian itu pertama kali ditangani oleh dokter penyakit dalam di salah satu rumah sakit di Malang ya. Kemudian dalam beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian pasiennya sesak napas ya, sesak napas, tetapi sesak itu tidak diakui pasiennya, dan dokter tersebut memfotoronsenkan pasien itu, ternyata memang ada bercak yang khas COVID ya, dan dikonsulkan ke saya, ke bagian paru ya. Kemudian kebetulan saya yang menjawab. Nah, di situ saya katakan bahwa ini suspek COVID ya. Nah, tetapi masyarakat yang mendengarkan hal itu menganggap bahwa dirinya COVID atau di-COVID-kan. Nah, itulah istilah yang muncul ya. Nah, begitu tahu hal itu ya, karena kan dampaknya suspek COVID maupun COVID yang positif itu kan dampaknya berkepanjangan sampai ke ke penduduk sekitar ya. Kemudian kalau sampai meninggal tidak boleh disemayamkan dan lain sebagainya. Jadi banyak sebab akibat dari yang harus diterima oleh pasien yang disuspek atau memang betul positif COVID ya. Nah, kemudian pasien itu tidak bersedia ya, dia sempat marah dengan saya ya, dan ini hampir sering terjadi seperti itu ya. Ternyata pasien itu ya sudah minta dibawa pulang, dia marah-marah, loh saya ini sakit perut, saya tidak sesek, loh saya tidak COVID kok dokter bilang COVID ya kan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa gejala COVID itu kan mulai dari asimptomatik ya, yang tidak khas sama sekali ya, sampai ke yang gejala pernapasannya, sampai ke radang paru, batuk dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata setelah beberapa lama akhirnya pasien itu swab sendiri ya, ternyata memang positif ya, dan beberapa lama kemudian memang meninggal. Nah, itu jadi yang beredar di masyarakat suspek COVID itulah yang ditakutkan ya. Jadi seolah-olah rumah sakit itu meng-COVID-kan, padahal kita tentu ada dasarnya ya di dalam mengatakan bahwa ini memang curiga COVID atau tidak ya. Sebagai contoh yang tadi yang di Surabaya tadi ya, itu kan bahkan semua pasien di swab tanpa ada keluhan pun di swab. Hasilnya pun 30% ternyata yang tanpa keluhan positif. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya mengenai fenomena meng-COVID-kan pasien itu. Nah, Bapak Ibu pemirsa, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Reski bahwa rumah sakit tidak meng-COVID-kan pasiennya yang masuk dalam kasus penyakit yang lain. Sepertinya semakin seru, dan kita jeda sejenak dengan satu lagu selingan. Ku tak perlu
satu lagu yang indah yang mengingatkan kita bahwa kita jangan pesimis terhadap kondisi ini, karena segala sesuatu pasti ada solusinya dan Tuhan melindungi kita. Nah, sesi berikutnya ini adalah bagaimana tinjauan iman mengenai COVID-19 yang akan disampaikan oleh Romo Emil. Monggo Romo. Baik, kita sudah mendengar bahwa Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, di Indonesia disebut WHO, telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemik sejak 11 Maret 2020. Dan sejak itu seakan dunia dilanda situasi yang buruk dan semakin memburuk. Ada 55 juta orang terpapar, luar biasa. Lebih dari 1 juta wafat. Tapi berita baiknya, lebih dari 35 juta sembuh. Maka tadi dikatakan kita harus optimis. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para dokter, rumah sakit, para peneliti, para perawat yang siang malam berusaha untuk menyehatkan dunia, menyembuhkan, merawat, dan melindungi kita dari wabah ini. Dan bagaimana COVID virus ini dilihat dari kacamata iman? Apakah pandemi ini perkara medis belaka? Atau situasi ini juga menyentuh perkara spiritual? Sebagai imam Katolik, saya melihat pandemi ini sebenarnya adalah sarana untuk mengukur kadar iman kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kita berelasi dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Mari kita membawa dan berbagi kecemasan-kecemasan ini dengan Tuhan sendiri, karena kita percaya Tuhan pun tetap menjaga dan memelihara kita semua. Adanya pandemi coronavirus harus menjadi tantangan spiritual kita untuk semakin tumbuh dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita harus tetap memandang kita semua bersaudara, seluruh dunia universal, seluruh global bersatu melawan coronavirus ini. Jangan sampai kendur melepaskan diri seolah-olah sebagai jagoan. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak, gerombol-gerombol. Saya melihat sendiri itu, kalau sudah malam di depan gereja katedral, itu orang-orang muda gerombol-gerombol dan ya saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Kepekaan ya, untuk menjaga diri, tapi juga menjaga sesama. Tuhan Yesus pernah bersabda, kasihilah dirimu seperti kamu juga mengasihi sesamamu. Atau lebih jelas lagi, malah kasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Injil Markus bab 12 ayat 31. Ini harus menjadi etika kita dalam menghadapi pandemi. Kita harus menghargai kesehatan dan kehidupan sesama, seperti kita juga menghargai kehidupan kita. Begitu sakit kita minum obat, kita datang ke dokter dan seterusnya. Tapi jangan menjadi acuh dan tidak peduli dengan sesama. Maka saya juga terkagum dengan umat paroki katedral yang begitu cepat
tanggap dalam menghadapi pandemi yang sudah diumumkan baik oleh pemerintah tapi juga diantisipasi oleh Keuskupan Malang. Gereja Katedral mengikuti himbauan pemerintah semasa PSBB. Gereja ini tetap mengadakan ibadah tapi tanpa umat. Namanya sine populo, tanpa umat. Peribadatan dalam gereja besar tidak satupun umat yang hadir. Hanya para imam dan uskup yang merayakannya. Nah, kalau umat ingin ikut, mengikuti lewat streaming. Syukur kepada Allah, paroki kita mempunyai channel yang bisa diikuti. Dan pada hari besar Paskah, kita juga mengundang TV lokal untuk menyiarkannya. Karena kuota itu juga mahal. Lebih murah nonton TV. Tapi itu bukan sekedar nonton, itu sungguh-sungguh ikut dalam peribadatan. Ya, itu minus malum, sebenarnya ya tidak layak, tapi keadaan membuat kita beribadat seperti itu, ya kita jalani dengan penuh sukacita, penuh semangat. Jangan putus semangat. Dan selama itu gereja didesinfektasi, bekerja sama dengan PMI Kota beberapa kali, baik lewat gas atau lewat semprotan cairan disinfektan, semua dijalankan. Tidak hanya itu, para dokter, para pemirsa, para imam di gereja katedral juga semua pegawainya mengikuti rapid test. 2 kali dilayani oleh Dr. Pauline sendiri dari Rumah Sakit Pantiwaluya, dan kami juga menjalani swab minggu lalu bersama Rumah Sakit Angkatan Udara. Jadi syukur kepada Allah semuanya sehat, tidak ada yang terpapar. Jadi baik rapid maupun swab, pastor paroki dan seluruh pekerja suster semuanya sehat. Pasti ini karena dukungan umat yang mengirim masker, mengirim hand sanitizer, mengirim sabun cair, sehingga umat dan semua yang datang ke pasturan maupun ke gereja cuci tangan. Nanti Pak Nugroho bisa cerita bagaimana protokol kesehatan dijalankan di gereja dan di pasturan. Nah, setiap hari itu banyak yang datang untuk berkonsultasi tentang kehidupan, tentang berbagai kegiatan yang akan dijalani di gereja kita. Juga syukur banyak yang berpartisipasi mengirim multivitamin, khususnya vitamin C. Nah, itu juga membuat Romo dan para pegawai dan mereka yang membutuhkan menerima paket kesehatan. Dan sesudah gereja diizinkan untuk memulai peribadatan dengan umat, kami juga tidak euforia. Umat yang boleh mengikuti misa semuanya didasarkan pada protokol kesehatan. Tempat duduk juga dijarangkan, umat dicek suhu badannya, lalu memakai masker. Kalau tidak memakai masker, kami beri masker. Mereka harus cuci tangan, mereka harus menggunakan hand sanitizer, dan terdaftar. Sekarang kalau ke gereja katedral harus daftar. Dan kita mengutamakan umat paroki katedral sendiri. Dan yang terdaftar di sekretariat. Jadi kalau dari tempat lain, hanya yang terdaftar di paroki. Dan itu pun kalau kuota yang hadir di gereja dari umat katedral sendiri masih ada sisa. Kalau lebih mohon maaf, karena kita sedang dalam situasi belum menguntungkan, ya kita jalankan itu. Satu lagi yang tidak kalah menarik yang saya lihat membanggakan,
dari paroki ini adalah gerakan peduli umat. Mereka menyebutnya sebagai geliat, gerakan peduli umat. Umat mengumpulkan sembako, mengumpulkan sedikit uang, lalu diberikan kepada mereka yang berkekurangan. Juga justru pada masa pandemi ini, geliat diwujudkan dengan nasi bungkus gratis. Banyak orang yang berkesusahan boleh menerima makanan ini. Bahkan di lingkungan ada juga yang mengusahakan tidak hanya nasi dan sembako, tapi juga sayur segar dan lauk yang sehat. Ada yang memberi telur, memberi obat. Inilah geliat yang luar biasa. Pandemi telah membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh berputus asa. Kita harus berani maju menghadapi pertempuran ini dan kita harus menang. Jangan pesimis dan takut kalah. Kita kalahkan corona ini dengan saling mengasihi, dengan doa dan dengan keyakinan yang teguh. Amin, Romo. Baik, pemirsa, tadi Romo menyampaikan bahwa pandemi adalah sarana untuk mengukur kadar iman kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan, juga kepedulian kita kepada sesama. Romo tadi menyampaikan beberapa banyak gerakan yang menyangkut kepedulian terhadap sesama ya Romo. Nah, Romo tidak hanya itu sepertinya, supaya umat manusia menyadari bahwa teknologi adalah karunia Tuhan, yang selama ini teknologi, komunikasi, apapun medianya, seringkali digunakan untuk hal-hal yang kurang positif, Romo. Sekarang dengan adanya ibadah Saint Pepulo, ya Romo, itu membuat semua orang sadar bahwa Tuhan juga hadir dalam teknologi melalui misa live streaming, adorasi live streaming, katekese seperti talk show pada sore hari ini. Dan ini semua menyadarkan kita mengenai bahwa teknologi adalah juga karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan secara positif dan kita kembali kepada memperkaya, memperkuat iman kita. Betul ya Romo? Kira betul ya. Jadi memang kita bersyukur adanya orang-orang muda Katolik yang mengasah diri juga untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di paroki, peribadatan di paroki untuk bisa diikuti oleh umat paroki katedral bahkan dimanapun. Ya. Dan wakil dari umat di sini ada Pak Nugroho. Mungkin akan banyak sekali yang akan ditanyakan oleh Pak Nugroho ini. Betul ya Pak ya? Iya, betul Mbak Tri. Monggo Pak Nugroho. Begini Romo, pada awalnya kita mengikuti protokol Misa Sine Populo. Lalu gereja kita buka dengan terbatas. Ada banyak yang memang tidak berani ke gereja karena sakit, karena tua, karena anak-anak, atau memang karena sudah lama enggak ke gereja jadi malas Romo. Lah padahal dengan sekarang dibukanya gereja, bagaimana kalau bagi orang-orang yang sebetulnya sehat tapi tidak mau ke gereja Romo? Gimana Romo? Baik, kita harus melihat pertama-tama subjek dalam kehidupan ini adalah kita. Saya tidak ingin kita menyalahkan situasi. Kita tidak ingin menyalahkan Tuhan. Tuhan sedang marah karena dosa-dosa kita, lalu kita diberi pandemi. Nah, ini bukan tulah. Kalau ke Mesir dulu sebelum Israel pulang, itu Allah memberikan tulah. Ini bukan tulah. Ini adalah
ya kehidupan dunia yang harus dihadapi. Jangan lari, jangan lari. Kalau memang maaf usia Anda tinggi, bahasa medisnya komorbid, punya gejala-gejala penyakit yang menetap, yang sudah apa namanya itu dokter, kronis kah? Yang sudah ada lama gitu. Ya, yang sudah diderita ya, semacam diabetes, tensi tinggi dan seterusnya. Ya jangan berkerumun. Kalau memang tidak bisa ke gereja, jangan merasa berdosa. Jadi jangan merasa berdosa. Tapi kalau Anda sehat dan Anda tidak peduli, yang masih muda apalagi, ya menurut saya itu suatu kelemahan yang harus diatasi. Jadi pesan saya, jangan lari. Kadang-kadang juga ada umat yang nekat ya membawa bayi yang masih kecil. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyuruh pulang, tapi menurut saya lebih baik diberi tempat khusus. Jadi disendirikan, mungkin diberi ruang di tempat P3K atau di mana, supaya babynya itu juga selamat. Dan kita harus mengingatkan, sekali ini loh ya, ke depan kalau terjadi lagi kami tolak. Bukan apa-apa, kami menyayangi baby ini. Jadi ada yang membawa baby, misalnya seperti itu. Atau yang sakit, yang demam, suhunya di atas 37 ya, 38 begitu, harus disendirikan. Kalau ternyata 10-15 menit suhunya turun, ya lebih baik boleh. Tetapi kalau terus tinggi, lebih baik kita menyarankan untuk dibawa ke poliklinik atau ke rumah sakit dan seterusnya. Pendeknya Pak Nugroho, jangan lari dari kenyataan. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Ya. Iya, terima kasih Romo. Tadi tentang suhu saya tanya ke dokter ya. Seberapa efektif ya kita setiap masuk ke bank, masuk ke gereja, itu selalu diukur suhu. Apakah memang efektivitas pengukuran suhu ini betul-betul akurat untuk mendeteksi orang yang akan masuk ke sebuah tempat? Terima kasih Pak Nugroho. Jadi untuk suhu ya, memang saya kan tadi menjelaskan bahwa COVID itu ada yang asimptomatik, ada yang tidak bergejala sama sekali ya, atau ada yang riwayat demam, atau kadang pasien sudah demam minum obat, jadi waktu diukur suhunya normal. Itu banyak ya, dan kalau kita mau ngomong ya mungkin yang diukur suhunya itu bisa saja yang normal-normal itu ternyata ya memang ada yang positif ya. Tetapi bukan berarti pengukuran suhu itu tidak berguna sama sekali ya. Paling tidak ketika kita mendapati orang yang suhunya tinggi, itu paling tidak kita bisa menyaring ya. Kalau misalnya ada 100 orang ya, 30 COVID ya, yang asimptomatik mungkin 27 ya, yang 3 ada demamnya. Nah, kalau kita melakukan pengukuran suhu, tentu yang 3 ini tidak akan masuk ya. Dibanding kalau kita tidak melakukan pengukuran suhu ya semuanya akan masuk. Kalau menurut saya seperti itu tetap ada gunanya ya, tetap ada, kita paling tidak bisa menyaring. Iya, jadi untuk menyaring saja. Jadi protokol kesehatan saat masuk gereja itu adalah 1 mengukur suhu, 2 cuci tangan, 3 pakai masker, 4 adalah di dalam jaga jarak. Dan berikutnya setelah selesai misa, semua bangku kita semprot dengan desinfektan. Saya sekarang tanya ke dokter masalah masker. Jadi masker ini sekarang macam-macam. Orang yang ke gereja ada yang pakai masker yang seperti punya Romo, ada yang seperti punya dokter. Ada yang kayak saya gini Pak. Ada yang modis, ada yang dikasih Monte, ada yang scuba. Itu apakah semuanya efektif atau harus masker tertentu? Ya, jadi gini, untuk masker, kalau kita mau ngomong masker, apakah memang betul-betul masker itu menolak 100% virus ya?
Jawabannya tidak ya, walaupun itu masker N95 yang sedang saya pakai atau ditambah face shield sekalipun ya. Jadi face shield itu kan plastik ya, itu ternyata pori-porinya lebih besar daripada diameter virus. Virus itu lebih kecil ya. Yang seperti ini itu kurang bagus ya dokter? Iya, kalau ya jadi kan kalau kita ngomong masker harus kita membandingkan filtrasinya ya. Filtrasi tiap masker itu mempunyai filtrasi berbeda-beda ya. Masker scuba filtrasinya paling rendah, kurang dari 20% ya. Kalau masker kain itu ada yang 2 lapis ya. Nah, kain rangkap 3 gitu. Rangkap 3, ada yang 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Mau ditambahi lapisannya pakai tisu ya silakan. Semakin tinggi filtrasi, tentu napasnya akan semakin berat ya. Tentu itu akan menghalangi virus lebih banyak ya. Tetapi kalau seberapa efektifnya ya, apakah memang betul-betul menolak 100%? Tidak ada yang 100%. Bahkan itu N95 sekalipun, itu ditambah face shield sekalipun, masih ada resiko tertular. Itulah kenapa protokol kesehatan itu tidak hanya bermasker ya, tetapi juga menjaga jarak, ditambah cuci tangan itu tadi kalau memang habis kontak. Jadi ya. Lalu saya tanya soal jenazah, dokter. Saya pernah membaca katanya jenazah itu tidak menularkan virus lagi karena sudah meninggal, virusnya ikut meninggal. Tetapi penanganan jenazah kok masih seperti tersendiri begitu. Dan saya sekaligus bertanya ke Romo ya, bagaimana penanganan jenazah dari warga yang COVID, Romo, secara Katolik juga mungkin kalau ada warga yang COVID perminyakan bagaimana, Romo? Apakah ada prosedur tertentu atau tidak diterima? Waduh bahaya nanti Romonya ketularan, repot. Silakan. Mungkin dari dokter dulu. Kak, ya. Mengapa itu? Bagaimana jenazah yang sudah mati? Ya, jadi COVID itu adalah penyakit yang baru ya. Dulu kan namanya novel coronavirus. Novel artinya baru ya. Jadi di dalam perkembangan penyakit yang baru itu sebenarnya kita sampai sekarang itu belum mengetahui pasti sifat dari virus ini. Apakah dia memang betul-betul menyebar hanya melalui saluran napas? Apakah dia bisa menyebar melalui percikan keringat misalnya, atau dari buang air besar ya? Itu kita sampai sekarang belum tahu pasti ya. Memang tidak ada satupun laporan yang menyatakan bahwa ada orang tertular dari jenazah ya. Tetapi masih ada kemungkinan ya sekret dari saluran napas si jenazah ini ya. Misalnya dia mengeluarkan air liur atau batuk atau bersin tadi ya, yang masih kotor, yang masih belum dibersihkan, dan itu kalau tidak dilakukan pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan protokol kesehatan ya, tentunya akan membuat paparan terhadap lingkungan sekitar itu menjadi ya masih ada resikonya dibandingkan kalau kita melakukan protokol itu tadi ya. Protokol yang dimaksud kan adalah menguburkan ya, atau bahkan mengkremasikan kurang dari 4 jam itu ya. Karena dengan mengurangi waktu paparan ya, misalnya disemayamkan 3 hari 3 malam, itu akan membuat paparannya semakin besar ya. Memang belum ada laporan kasusnya, tetapi resiko itu sebaiknya dihindari. Itu saja kalau dari kedokteran. Sedangkan dari iman kita percaya akan kerahiman Allah. Oleh karena itu gereja sangat mematuhi protokol kesehatan. Kalau ada pasien Katolik yang kritis dan dirawat di RKZ atau di Panti Nirmala atau di rumah sakit manapun, Romo yang dimohon untuk melayani perminyakan misalnya, itu akan bertanya ke pihak rumah sakit, boleh atau tidak. Kalau boleh, protokolnya seperti apa? Jadi kadang ya pakai pakaian hazmat dengan face shield, dengan segalanya, sarung tangan lengkap. Kalau memang rumah sakit mengizinkan, kami melayani. Tetapi kalau tidak, kita tetap mendoakan dengan cara sendiri bisa, karena Allah dengan kerahimannya tidak terikat oleh waktu.
waktu dan tempat, maka tidak ada keharusan ya bahwa ini harus dilayani penuh dan seterusnya. Jadi kalau bisa dilayani dengan penuh sesuai dengan protokol kesehatan, kami akan dengan senang hati melayani. Tetapi kalau dari pihak rumah sakit mengatakan protokol kesehatan tidak mengizinkan rohaniwan melayani langsung, ya kita layani dari gereja dengan diintensikan, dengan didoakan dari gereja atau dari rumah pasien itu sudah cukup. Gitu ya Pak? Ya, terima kasih Romo. Ini sudah menghadapi bulan depan itu sudah Natal Romo. Iya, di mana biasanya katedral itu kelimpahan umat sampai kita menambah mungkin sekitar 2.000-an kursi. Sekarang dengan protokol yang ada, nanti bagaimana menghadapi limpahan umat Romo? Kami berharap umat, baik umat paroki katedral, juga umat di Kota Malang, serta semua yang biasa ikut merayakan ibadat Natal di gereja katedral, untuk saat ini harus sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan dan protokol ibadat di gereja katedral. Sekali lagi yang kami utamakan, prioritas adalah umat paroki katedral dan relasi dari Keuskupan Malang, karena gereja ini adalah gereja katedral Keuskupan Malang. Tentu semua akan didaftar lebih dahulu, maka harus mengikuti pendaftaran supaya jelas siapa yang mengikuti, dan biasanya pejabat juga hadir meninjau, sehingga kalau kita membuat kerumunan pasti juga tidak elok. Tidak elok. Kita sendiri sedang berperang melawan dan mencegah penularan coronavirus ini, maka protokol akan dijalankan dengan tertib. Mohon maaf karena tidak bisa seperti dulu ya. Kalau dulu tidak ada corona, kita sudah masuk ke new normal, jadi normal yang ditambah dengan protokol kesehatan, jadi memang tidak bisa tidak, nanti ada pembatasan-pembatasan. Yaitu, nah, pemirsa, tadi Romo menyampaikan bahwa gereja akan melakukan pembatasan-pembatasan. Suster, Romo, Bapak Ibu di wilayah paroki Ijen atau Dekenat Malang, mohon mematuhi hal tersebut. Mohon dipahami mengapa pada saat Anda datang ke gereja katedral kemudian ditanyakan apakah sudah mendaftar secara online. Karena kita juga itu tadi new normal, merubah dengan kebiasaan baru supaya pada saat Natal nanti kita pun siap menghadapi kondisi tersebut, pembatasan-pembatasan tersebut. Gitu ya Romo? Iya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada untuk mungkin Dokter Paulina ya. Dokter ini memberikan saran-saran yang begitu luar biasa untuk protokol di Ijen. Kalau dokter mengamati bagaimana perilaku umat kita menghadapi COVID saat ke gereja, dokter? Baik, terima kasih Pak Nugroho. Jadi pertama memang apresiasi untuk paroki Ijen yang telah menerapkan protokol kesehatan mulai awal kita misa di tempat ya, tidak hanya live streaming. Jadi memang protokol 3M tadi ya. Jadi nomor 1 masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Tiga-tiganya sudah dikerjakan ya Pak Nugroho. Nah, cuman gini, ini pesan yang perlu saya sampaikan dan saya amati memang ada masih ada beberapa orang yang belum memahami selain tadi jenis-jenis masker ya. Nah, ini saya tambahkan mengenai cara penggunaan ya. Jadi kapan kita boleh membuka masker? Lebih-lebih saat di gereja ya. Atau sampai di mana tuh kita memakai masker? Kalau Anda bisa lihat di slide yang terakhir,
itu ada gambar anatomi di tenggorokan. Nah, ada tulisan reservoir COVID. Ya, di situ gudangnya atau tandonnya COVID. Kalau alurnya itu nanti sampai ke hidung. Ya, jadi kami mengingatkan menggunakan masker harus sampai hidung ke dagu seperti yang ditayangkan oleh Dokter Reski tadi juga itu droplet yang kita pakai untuk melindungi droplet. Ya. Seringkali masih ada penggunaan masker yang kurang tepat, yaitu masker hanya ya betul Romo, hanya di mulut, ya hidungnya tidak ditutup, ya begitu apalagi kalau di dagu. Nah kemudian saat menyambut komuni, memang sebagian besar sudah betul Pak Nuk, cuman ada 1, 2 yang saya perhatikan masih dia waktu jalan ke depan aja sudah dibuka, diturunkan. Nah saya, waduh ini yang kasihan yang di depannya. Kalau sewaktu-waktu dia bersin, ya depannya yang kena. Ya begitu. Jadi sebaiknya memang tetap dipakai. Bahkan saat menerima Hosti Kudus pun masih tetap dipakai. Nanti setelah dia bergeser, baru membuka 1 dengan untuk menyantap hostinya, begitu ya. Jadi Pak ya, jadi cara pakai, kemudian kapan saat dibuka, boleh dibuka. Ah, ini merembet ya Pak ya, sedikit merembet. Ini bukan di gereja, tetapi perilaku penggunaan masker masyarakat ya. secara umumnya, ya bukan hanya di gereja. Makanya banyak masyarakat yang akhirnya ada klaster ya, klaster keluarga, ada klaster kantor, ada klaster manten malahan ya, nah, di kondangan ya. Kenapa? Karena di saat itulah kita lengah ya. Orang buka masker itu paling sering adalah saat makan. Saat makan. Mana mungkin orang makan nggak buka masker ya. Cuman itu yang harus kita jaga. Kalau saat makan sebaiknya memang sudah nggak usah sama bicara. Kalau kita memang ada jamuan makan ya kita tetap harus menjaga jarak. Makanya lebih bagus sekarang pertemuan kita tidak makan di tempat. Kotaan aja ya. Betul, lebih baik begitu Pak. Jadi misalnya nanti atau disangoni aja ya. Nah, gimana Pak? Sangoni makan sendiri-sendiri. Kasih voucher ya Pak ya. Dikasih voucher di mana gitu ya. Iya. Betul Pak Nugroho. Biasanya kalau panitia Natal kan dijamu makan, di pasturan gitu ya Romo ya. Nah ini mungkin lebih baik diganti dengan cara lain. Karena kita itu memang adat timur suka saling menyapa, saling ngobrol. Nah, kalau ngobrol kesempatannya paling sering memang saat makan sambil ngobrol. Nah, itu yang hati-hati. Ya, hati-hati karena itu seringkali kita menelusur ternyata memang penularannya dari situ. Omong-omong juga dokter ya, sebagai penanggung jawab poli ini kan orang sudah lama tidak buka, sedangkan orang sakit tetap banyak. Ya. Kira-kira kapan ya dibuka lagi ya? Oh ya, terima kasih diingatkan Pak Nuk. Jadi ini memang beberapa minggu terakhir pengurus poliklinik atau klinik Widya Bakti atau Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel nama resminya ya. Ini sudah menyiapkan mulai dari sarana prasarana, kemudian alur, kemudian tenaga semuanya sudah disiapkan. Jadi moga-moga tidak ada halangan. Akhir bulan November ini kami mulai melayani masyarakat. Ya, tetapi bertahap dulu. Ya, puji Tuhan, bertahap dulu. Nanti kalau nggak salah kita mau melayani yang private dulu, yang sore. Nanti kalau sore berjalan lancar, baru yang minggu. Karena biasanya kalau hari Minggu itu yang jumlahnya lebih banyak. Jadi ini pemanasan dulu Pak. Iya. Ya, nanti mungkin informasi yang lebih tepat akan bisa disampaikan atau kita ikuti perkembangan atau informasi selanjutnya. Iya. Lalu saya seringkali mendapat berita atau pemberitahuan Dr. Rizky ya. Katanya kalau mau aman itu kasih minyak putih,
kasih bawang putih atau ya di kamarnya diirisi berambang. Kira-kira gimana itu, dokter? Iya dok, itu kan karena masyarakat ini ingin mengamankan diri, ingin berusaha supaya terhindar, sehingga banyak hal minum jahe, apa Iya, poka, poka, seperti itu. lemon dan sebagainya itu, Lemon. waduh sudah kita ikuti semua biar Semua sehat akhirnya walafiat dikonsumsi. itu. Kira-kira dari segi medisnya apakah memang ini masuk atau hanya kepercayaan saja? Ya, terima kasih Pak Nugroho. Jadi kalau yang minyak kayu putih tadi itu enggak ada buktinya ya, tidak terbukti bahwa dia dapat menolak virusnya. Apalagi itu kan cuma bau-bauan. Virus itu kan bukan takut sama baunya ya, tetapi takut dengan desinfektan, dengan antiseptik ya. Sementara kalau bau saja ya enggak ada efeknya sama sekali. Itu untuk yang minyak kayu putih ya. Terus kemudian untuk yang jamu-jamuan, kalau memang itu membuat daya tahan tubuh meningkat, ya itu bisa untuk untuk Menghindarkan. bukan menghindarkan, kalau kenanya ya tetap kena, cuma akan menjadi lebih berat atau menjadi tidak sakit ya. Oh iya. Jadi fungsi dari suplemen, vitamin ya, kemudian makan makanan bergizi ya, termasuk jamu-jamuan tadi mungkin yang akan meningkatkan daya tahan tubuh itu bukan menghindarkan ya. Yang menghindarkan ya masker ini ya cuci tangan, menjaga jarak, itu yang menghindarkan. Sedangkan daya tahan tubuh itu dari dalam tubuh untuk melawan virusnya, tapi tentu sudah masuk. Seperti kumur air garam atau apa enggak ada gunanya ya, dokter ya? Kumur air garam itu seperti cuci hidung maupun cuci mulut ya, itu tentu akan mengurangi viral load ya. Jadi kalau orang bersin, kemudian orang yang sakit ditangkap oleh orang yang sehat ya, virus yang masuk itu mungkin ada 1000 misalnya ya. Kalau kita kumur ya, kita melakukan kumur-kumur atau mencuci hidung, yang 1000 ini mungkin akan menurun menjadi tinggal 800 misalnya ya. Dan yang nempel ke reseptor ini itu tentu akan berkurang ya, tetapi tetap ada. Kalau resikonya tetap ada. Iya. Lalu soal hand sanitizer sekarang, dokter. Hand sanitizer itu seringkali kita gunakan sebagai pengganti cuci tangan. Apakah itu memang efektif? Dan hand sanitizer sekarang macam-macam. Ya. Ada yang rodok agak kental-kental dan sebagainya gitu. Ada yang lengket, ya. Ya, jadi hand sanitizer adalah untuk mensanitasi tangan ya. Itu fungsinya macam-macam. Ada yang anti bakteri, antivirus, semua tergantung daripada konsentrasinya ya. Kalau COVID-19 sendiri atau SARS-CoV-2 itu sifatnya dia akan mati dengan alkohol di atas 70% ya. Jadi kalau misalnya nanti beli hand sanitizer campurannya alkoholnya cuma 50%, berarti itu tidak efektif ya. Kalau di atas 70% efektif. Tetapi sekali lagi kalau memang ada air dan sabun yang mengalir atau sabun dan air yang mengalir ya, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hand sanitizer ya. Jadi mandi alkohol tidak ada gunanya ya, dokter ya? Mandi alkohol yang enggak, maksudnya ada beberapa teman itu yang begitu pulang dari tempat rame, nyelawat orang meninggal, lalu seluruh tubuhnya digosok alkohol. Mengurangi betul iya, tetapi kan reseptor SARS-CoV-2 atau virusnya sendiri itu kan di saluran napas. Apakah saluran napasnya disemprot alkohol? Kan enggak, kan yang di luarnya saja ya. Jadi resiko indirect kontak yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, tangannya atau sikunya misalnya yang terpapar tadi, itu misalnya kena tangannya dan dia mengucek mata, itu memang jadi resiko. Kalau dia menghapus sikunya dengan alkohol, tentu virusnya akan mati. Tapi saya lagi reseptornya tetap di saluran napas atau di mukosa. Iya, mungkin satu lagi ya, saya ini penggemar pecel, gado-gado dan sebagainya. Masak ya Pak, makanan yang
ada yang mentah, ada yang direbus Iya. sudah lama ya. Saya terakhir ini agak takut makan pecel dan gado-gado karena kan diambil sama orangnya, nggak dimasak, lalu langsung dicampur dan sebagainya. Apakah ada resiko penularan melalui makanan seperti itu? Saya lebih suka misalkan kalau beli-beli itu soto aja panas, virusnya mati atau rawon. Kira-kira gimana dokter? Ya, jadi virus ini SARS-CoV-2 ini kan reseptornya ada di saluran napas sama di saluran cerna, ya, di GI tract dan respiratory tract. Ya, jadi kalau misalnya batuk, ya mungkin bisa ditangkap oleh saluran napasnya. Kemudian kalau makanan itu kan tentu akan masuk ke usus, tetapi sebelum ke usus itu kan ada asam lambung, ya kan. Ya tentu akan dinetralisir di situ. Kemungkinan resiko ada, tetap ada ya, tetapi mungkin tidak sebesar kalau kita ketemu dengan orangnya yang tidak pakai masker tadi, misalnya kemudian sambil batuk, ya, kemudian kita walaupun kita pakai masker, resiko itu lebih besar dibandingkan kita makan pecelnya. Ya. Jadi lebih baik makan yang panas-panas ya dokter ya? Bukan, yang bersih ya, yang bersih. Oh bukan bersih, ya? Pak. Karena kalau panas kan virusnya mati. Belum tentu. Jadi virus ini dia juga tahan panas ya. Memang semakin tinggi kalau teorinya sih kenaikan 5 derajat Celcius itu perkembangan virusnya menurun 10 kali lipat ya. Jadi memang semakin dipanaskan dia akan semakin lambat berkembangnya, tetapi dia masih ada ya. Jadi memang menurunkan, tetapi bukan berarti menghilangkan. Resiko itu tetap ada. Paling bagus makan di rumah saja ya dokter ya? Betul. Ya, ya saya kembalikan ke Mbak Tri. Baik, bincang-bincangnya sudah semakin dalam dan semakin banyak hal-hal kasus yang memang kita hadapi sehari-hari, termasuk sampai makan tadi ya Pak ya. Iya, Bapak Ibu, Romo, Suster, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, dampaknya ini tidak hanya mengenai bagaimana kondisi kesehatan, tetapi juga yang sekolah. Nah, yang sekolah ini. Nah, bagaimana sebenarnya protokol yang harus disiapkan untuk pihak sekolah? Kan ini kan ada isu, bahkan kebetulan saya juga mempunyai anak yang masih sekolah dasar, itu membuat pernyataan untuk mengikuti pelajaran tatap muka. Nah, hendaknya bagaimana sikap dari para orang tua dokter untuk menghadapi masa tatap muka nanti? Baik, gantian saya yang jawab ya Dokter Reski ya. Ya, jadi gini, kebetulan saya juga di lingkungan keluarga guru ini. Memang serba dilema. Saya juga memahami para orang tua, teman-teman saya juga begitu punya anak yang sekolah. Ini enaknya gimana ini? Ya jadi memang kita dari satu sekolah dengan sekolah lain berbeda, ya. Kemampuannya, persiapannya seberapa. Jadi yang perlu diperhatikan untuk sekarang dari sisi orang tua. Orang tua harus tahu di sekolah yang dia titipkan si anaknya ini seberapa persiapannya. Ya. Seberapa disiplin, seberapa pengaturannya. Demikian juga pihak sekolah yang mau menyelenggarakan sekolah atau kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Pertama mengenai sarprasnya. Ya, sarpras seperti yang kita sediakan di gereja, tempat cuci tangan, kemudian jaga jaraknya. Jadi kan kelas nggak boleh diisi penuh, harus mengurangi kapasitas, kuota maksudnya. Kemudian sumber daya manusia. Manusianya bisa diatur nggak, tertib nggak, baik itu dari guru dan staf pengajar yang lain atau staf pendidik yang lain. Demikian juga dengan bagaimana cara mengatur siswa, bisa nggak mengatur mereka. Dan yang terakhir adalah sistem, bisa juga dibuat bergelombang, ya bergelombang. Mungkin kalau yang dulu satu kelas di 50 berhubung dibagi 2, jadi akhirnya dua sesi. Nah, demikian juga mengurangi jam pelajaran karena kita nggak boleh terlalu lama, ada ventilasi, durasi dan jarak. Durasi, jadi memang kita jarak sudah kita atur. Ruangan juga kita buka ventilasi, kemudian durasi. Enggak boleh terlalu lama di dalam kelas,
mulai pagi sampai sore, belum nanti ketambahan ekstrakurikuler lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Baik. Ya. Ada tambahan Dr. Reski? Cukup? Sependapat dengan Dr. Paulina. Sudah cukup Sudah ya? cukup. Baik, Bapak Ibu, Corona, COVID-19, pandemi apapun istilahnya ya, mari kita siasati, mari kita hadapi, dan mari kita upayakan bersama. Kita jangan egois, tetap peduli kepada sesama, apa yang itu baik bagi sesama, bagi kita sendiri, tentu juga baik bagi sesama kita. Mungkin ada pesan yang bisa kita bawa untuk apa ya, di dalam keluarga kita, dokter. Mungkin dari Romo, dari Dr. Reski maupun dari Dr. Paulina. Monggo. Dari Romo dulu mungkin, Romo. Setiap hari juga di masa pandemi, inilah saat kita untuk melayani dengan tanggap dan tangguh. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, bukan untuk diri sendiri. Kita dipanggil kudus untuk melayani sesama, dan di sanalah Tuhan hadir, bekerja dan melayani. Mari saling mendukung, saling membantu, saling melayani, sehingga kita juga sehat. Satu pesan saya, hati yang gembira adalah obat. Jadi harus semangat, optimis, dan gembira. Terima kasih Romo. Mungkin ada dari Dr. Reski? Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat sekitar ya, khususnya warga Katolik ya, memang pandemi ini belum berakhir ya. Jadi masih kalau kita ngomong mungkin masih jauh dari berakhir ya. Untuk vaksinnya sendiri juga masih belum jelas ya. Jadi pengobatan juga masih meraba-raba, banyak penelitian yang belum selesai ya. Ya, jadi selama kita tidak bisa mengantisipasi itu dengan baik ya, maka yang harus kita lakukan adalah mencegah dengan protokol kesehatan ya, dengan menerapkan penggunaan masker yang baik dan benar ya, dengan bercuci tangan, dengan menjaga jarak ya. Paling tidak itu akan mengurangi ya penyebaran virus coronavirus ini ya. Sehingga harapannya penyakit itu dapat semakin lama semakin dapat ditekan ya, dan bisa selesai pandeminya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Dr. Reski. Ada lagi dokter, monggo. Baik, terima kasih. Jadi saya nomor urutnya 3, ada 3 pesan saya. Ya, 1, roda ekonomi harus tetap dijalankan. Ya, kita nggak bisa mandek seperti Romo sampaikan tadi, kita harus menghadapi, nggak bisa lari. Oleh karena itu saya menyampaikan semua penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara seperti kita, penyelenggara ibadat, kemudian penyelenggara pendidikan, penyelenggara misalnya hotel, misalnya rumah makan, ya harus bertanggung jawab dengan protokol kesehatan di tempat usahanya masing-masing. Ya. Kedua, anggaplah diri kita ini OTG, konfirmasi yang tanpa gejala. Ya. Anggaplah diri kita ini adalah orang yang COVID tapi yang tidak bergejala. Dan orang yang di hadapan kita adalah orang yang rentan, yang kita sayangi. Ya, dengan begitu kita akan lebih hati-hati. Itulah makna kepedulian yang disampaikan Romo tadi. Ya, yang ketiga, jangan sungkan, mari kita saling mengingatkan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kurang pas pakai masker, kadang-kadang orang kalau sedang bicara gini ada kecenderungan maskernya dibuka. Ya, karena merasa suaranya nggak didengar. Mau bicara malah dibuka. Loh, ya jangan. Ya, mari kita saling mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu, saya rasa pembicaraan kita pada malam hari ini sungguh luar biasa. Dari segala sisi dibahas, terutama dalam segi keimanan kita, bagaimana kita mensiasati kondisi masa pandemi ini. Juga banyak pertanyaan dari Pak Nugroho tadi mengenai
hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Baik, semoga pembicaraan kita malam hari ini bermanfaat dan membawa perubahan bagi kehidupan kita. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Romo Emil. Sebelumnya Romo Emil terima kasih untuk kehadirannya dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Romo Emil. Dr. Reski terima kasih di waktunya yang sibuk masih sempat memberikan paparan kepada kami semua. Dr. Paulina untuk peran sertanya dalam protokol kesehatan di Paroki Katedral, juga Pak Nugroho yang tidak kalah sibuk tetapi pada malam hari ini mewakili Anda sekalian untuk memberikan pertanyaan, menjawab juga pertanyaan Bapak Ibu di rumah melalui para narasumber. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah, penyelenggara kehidupan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tahu kekhawatiran dan kecemasan dunia, terlebih dalam pandemi coronavirus ini. Kami memohon, limpahkanlah semangat dan kekuatan baru untuk kami senantiasa berani berjuang mengatasi persoalan-persoalan hidup ini dengan tetap percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau menggunakan tangan-tangan kami, hati kami, pikiran kami untuk mengatasi kesulitan yang ada, menjadi sarana berkat, sarana anugerah cinta kasih satu sama lain. Kiranya apa yang kami bicarakan hari ini dapat bermuara dalam kehidupan nyata. Dan turunkanlah berkat-Mu untuk para dokter, untuk mereka yang menjadi relawan dalam mengatasi penularan virus corona. Dan kami juga mohon bagi mereka yang hari-hari ini menderita karena terpapar, semoga mereka tetap Kau beri kekuatan untuk menghadapi hari-harinya sampai tersembuhkan. Semua ini kami mohonkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam, terima kasih Romo, dan sampai jumpa Bapak Ibu pada katekese selanjutnya. Tetap semangat, selalu sehat. Selamat malam. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan pantai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bernyeri, berapa lagi jauhnya pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah
kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan meneguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap. Ya Tuhan tolonglah.